Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Santika Tessa Gurata Simatupang dengan NPM 2403 2010229 dari Program Studi Teknik Industri mata kuliah Kalkulus 3. Jadi, di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi kompleks dari definisi, penjelasan-penjelasan lainnya, beserta dengan contoh soalnya. Untuk pengantar singkatnya, bilangan kompleks ini muncul saat kita memperluas bilangan real dengan memperkenalkan satuan imajiner yang biasanya disingkat atau disimboli dengan I yang memenuhi I kuadrat sama dengan min 1. Dengan bilangan kompleks, banyak persoalan matematika dan fisika menjadi lebih mudah dimodelkan. Misalnya dalam kasus atau materi gelombang, rangkaian listrik AC, dan transformasi geometri. Di materi ini, fokus kita adalah fungsi kompleks, yaitu aturan yang menerima input bilangan kompleks dan menghasilkan suatu output bilangan kompleks. Yang penting dipahami adalah fungsi kompleks bisa diuraikan menjadi dua fungsi real, bagian real dan bagian imajiner, dan juga bisa dipahami sebagai pemetaan atau mapping dari titik-titik pada bidang kompleks ke titik-titik lainnya. Definisi dari bilangan kompleks sendiri itu biasanya disimbolkan dulu ya. Bilangan kompleks ini ditulis dengan Z sama dengan X plus IY, dengan X sama dengan bilangan realnya, Y itu bagian imajiner, ada huruf I-nya, dan I di sini juga unit imajiner, dengan I kuadrat sama dengan min 1. Secara geometris, bilangan kompleks Z sama dengan X plus IY dapat dipandang sebagai titik XY pada bidang kompleks, sumbu horizontal untuk real, dan sumbu vertikal untuk imajiner. Selanjutnya ini ada definisi fungsi kompleks. Definisinya itu adalah fungsi yang memetakan bilangan kompleks ke bilangan kompleks. Jika Z merupakan anggota dari C, maka outputnya juga bilangan kompleks. W itu termasuk dari bilangan C. Artinya, untuk setiap input kompleks Z, fungsi menentukan satu output kompleks W. Contoh fungsi kompleks yaitu Fz sama dengan Z kuadrat, Fz sama dengan 1/2 dengan syarat Z sama dengan 0, kemudian ada Fz sama dengan IZ plus 1. Nah, hal yang perlu ditekankan di sini adalah meskipun terlihat seperti aljabar biasa, namun sifat kompleksnya ini membuat efek geometri. Contohnya rotasi, refleksi, dan juga skala. Sering muncul ketika fungsi diterapkan pada bidang kompleks. Bentuk umumnya itu ada bagian real dan juga imajiner. Misalkan Z sama dengan X plus I dan F Z sama dengan W. Karena W ini bilangan kompleks, kita bisa menuliskannya sebagai W sama dengan U X, Y plus IV X, Y. Nah, di sini yang bisa kita pisahkan itu adalah bagian real dan juga bagian imajiner, di mana bagian imajiner ini bisa kita ingat dengan terdapatnya huruf I pada suatu bilangan. Nah, jadi di sini kita bisa pisahin untuk U, X, Y ini merupakan bagian real dari FZ, sedangkan V, X, Y ini adalah bagian imajiner dari FZ, karena bisa kita lihat di sini itu ada huruf I-nya. Next, untuk cara menentukan UXY dan juga VXY. Untuk mencarinya itu, pertama langkahnya yaitu ganti Z dengan X plus IY pada FZ, kemudian sederhanakan menggunakan I kuadrat sama dengan min 1, kemudian ketiga ini kelompokkan bagian real dan juga bagian yang mengandung imajiner. Sebagai pengingat, semua yang tidak mengandung I merupakan masuk ke UXY, yaitu bilangan real, kemudian koefisien di depan I masukkan ke VXY, yaitu bilangan imajiner. Masuk ke contoh soal pertama. Di sini ada contoh di mana Fz sama dengan Z kuadrat plus 1. Jika Z sama dengan X plus 1Y, tentukan UXY dan juga VXY. Penyelesaiannya pertama, kita substitusi dulu Z sama dengan X plus Y-nya ke fungsinya. Fz sama dengan X plus Y kuadrat plus 2X plus Y plus 1. Kemudian kita hitung kuadratnya menjadi X kuadrat plus 2IXY plus Y kuadrat. Karena Y kuadrat sama dengan I kuadrat Y kuadrat, maka min Y kuadrat, maka X plus Y kuadrat sama dengan X kuadrat min Y kuadrat plus 2IXY. Di sini kita pakai metode matematika biasa, di mana suatu bilangan yang dikelompokkan dikuadratkan, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Masukkan kembali di sini
yaitu menjadi x kuadrat min y kuadrat plus 2ixy. Di sini dapat dari yang tadi sudah kita hitung ini, plus 2x plus 2y plus 1. Kemudian kelompokkan bagian real dan juga imajiner. Bagian realnya itu ada x kuadrat min y kuadrat plus 2x plus 1, dimana di sini tidak ada huruf i-nya ya. Dan kemudian bagian imajinernya itu bisa kita lihat ada di bagian sini, ada huruf i-nya di sini ya. Berarti bagian imajinernya itu 2xy plus 2y. Jadi jawaban akhirnya adalah fz sama dengan x kuadrat min y kuadrat plus 2x plus 1 plus i 2xy plus 2y. Nah, ini contoh sederhana dari bilangan kompleks. Kemudian ada contoh soal kedua di mana di sini kita menggunakan angka yang terdapat beberapa angka lagi untuk bisa kita substitusikan. Di sini kita hitung dulu. Kita punya soal fz sama dengan iz plus 2. Tentukan nilai fz untuk z sama dengan 3 min 2i. Nah, berarti kita akan masukkan nilai fz ini ke dalam fungsinya ini. Kita hitung, kita substitusikan menjadi fz sama dengan i 3 min 2i plus 2. Kemudian kita kalikan di sini i dikali 3 min 2i sama dengan 3i min 2i kuadrat. Karena i kuadrat sama dengan min 1, maka menjadi min 2i kuadrat sama dengan min 2 dikali min 1 sama dengan 2. Jadi i dikali 3 min 2i sama dengan 3i plus 2. Kemudian kita tambahkan dengan angka 2 nih. Kita tambahkan menjadi 4 plus 3i. Jadi hasil akhirnya adalah F3 min 2i sama dengan 4 plus 3i. Nah, di sini ada pengaplikasian fungsi kompleks. Itu biasanya ada di bilangan kompleks ini digunakan untuk merepresentasikan gelombang AC atau arus bolak-balik seperti yang tadi sudah saya sebutkan di awal. Kemudian ada dipakai dalam menganalisis getaran mekanik dan gelombang, dan juga digunakan untuk memecahkan masalah fisika dan teknik dalam geometri kompleks. Mungkin sekian penjelasan mengenai materi bilangan kompleks atau fungsi kompleks yang bisa dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.